Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, kajian ilmu agama yang harus dipelajari oleh kita atau ilmu agama yang daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan meneruskan kajian kita yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang bab salat, bab toharoh atau bersuci, bagaimana bersuci dengan benar menurut kaidah-kaidah ilmu agama, kaidah fikih. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang bagaimana sholat dengan benar, syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, perkara-perkara yang membatalkan itu apa, itu sudah kita jelaskan. Kemudian juga kemarin kita juga menjelaskan tentang cara mengurus mayit. Jadi apa kewajiban orang mukmin yang masih hidup ketika ada saudaranya sama muslim itu meninggal ataupun orang yang tidak seagama dengan dia. Apa kewajiban-kewajiban dia yang harus dilakukan jika mengetahui bahwasanya ada salah satu orang yang seagama atau tidak seagama itu meninggal. Kemarin kita sudah menjelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan juga tentang hukum yang tidak kalah penting, yaitu zakat. Zakat itu adalah hukum dalam Islam. Jadi ada namanya dalam Islam itu zakat. Kita akan menjelaskannya. Kita akan membaca kitab Al-Qaulul Jali. Kitabuz zakati, kitab menjelaskan tentang zakat. Ba'da an anhal musannifu rahimahullah al-kalama ala taharati was salati, setelah pengarang itu menyelesaikan pembahasan tentang masalah bersuci dan tentang masalah salat, syara'a ka'adatil muallifina fil kalam ala zakat. Kemudian pengarang itu bergegas untuk mengerjakan seperti halnya kebiasaan orang-orang yang mengarang, para pengarang, fil kalami di dalam membicarakan ala zakati atas masalah zakat. Jadi setelah muallif kitab ini yaitu Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir atau Syekh Abdullah Al-Harari menyelesaikan pembahasan tentang bersuci, menyelesaikan tentang pembahasan masalah salat. Seperti halnya kebiasaan para pengarang setelah mereka menjelaskan, mengarang tentang masalah bersuci, tentang masalah salat, kemudian mereka dalam kitabnya itu diikuti dengan penjelasan masalah zakat. Begitu juga Syekh Abdullah Al-Harari di sini. Dia menjelaskan perkara atau hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat setelah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan bersuci, sholat. Itu maksudnya. Wahya zakat secara syara itu adalah ismun nama 5 bagi barang atau sesuatu
yukhraju yang dikeluarkan, an malin, jadi barang itu berupa harta, au badanin atau badan. Jadi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta ataupun badan, begitu. Ala wajhin maksusin, dengan cara tertentu. Jadi zakat itu sudah diukur, sudah ditentukan oleh para ulama. Orang yang mempunyai kemampuan untuk menentukan apa saja yang wajib dizakati, berapa persen yang harus dikeluarkan, barang apa saja yang dikeluarkan, siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Orang yang bisa menentukan itu adalah seorang mujtahid. Itu seorang mujtahid. Mujtahid itu ada mujtahid namanya mujtahid yang berkemampuan untuk apa? Untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis langsung. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i, dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti itu mempunyai alat untuk mempunyai ilmu yang dengan ilmu tersebut itu mampu untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Makanya mereka menetapkan bahwasanya memberikan definisi tentang zakat itu adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta, yaitu zakat amwal, au badan, atau untuk badan, yaitu zakat fitrah. Ala wajhin maksusin, dengan cara-cara tertentu. Cara-cara tertentu itu bisa meliputi perkara yang dikeluarkan itu sudah ditentukan. Cara yang tertentu itu adalah meliputi perkara yang dikeluarkan dari harta-harta yang sudah ditentukan, itu juga sudah ditentukan. Jadi perkara yang dikeluarkan berapa itu juga sudah ditentukan berapa ukurannya. Itu adalah maksudnya dengan cara-cara yang ditentukan. Kemudian kapan dan yang menerima itu siapa saja, itu adalah maksudnya cara-cara yang ditentukan. Artinya kalau seseorang tersebut itu bukan orang-orang yang mempunyai kapasitas seperti Imam Syafi'i, tidak boleh seseorang tersebut itu beristihad sendiri, kemudian menambah-nambahkan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan para ulama ini dalam kitab-kitab mereka, begitu. Nah, jadi gitu maksudnya dengan cara yang ditentukan. Kemudian faqala, kemudian musannif mengatakan faslun, fasal fi bayani ahkamiz zakati, menjelaskan tentang hukum-hukum zakat. Watajibu, wajib, az-zakatu, zakat, fi anwa'in makhsusatin, pada macam-macam yang ditentukan, tuh kan? Jadi tidak semua barang-barang yang bernilai itu wajib dizakati. Tidak semua barang-barang yang bernilai itu wajib untuk dizakati dalam masalah barangnya. Karena di sini zakatnya itu pada macam-macam yang sudah ditentukan. Macam-macam minal amwali, dari harta, wa fil badani, badan. Tadi seperti tadi kita jelaskan, amwal itu maksudnya harta itu adalah zakat mal, badan itu adalah zakat fitrah. Jadi secara global zakat yang wajib dizakati itu hanya ada dua, yaitu mal dan fitrah. Amwal dan badan, itu istilah lain. Kemudian wabada'a dan al-kalama dan musannif pengarang ini memulai pembicaraan pembahasan alal amwali, atas zakat amwal. Faqarrara annaha, kemudian dia menetapkan
annaha bahwasanya zakat amwal itu tajibu wajib fil an'ami pada hayawan. Minal bahaimi dari beberapa hayawan. Jadi al-an'am itu hanya terkhususkan pada 3 macam hewan. Apa itu? Wahya al-ibilu, yaitu unta. Iroban, baik unta itu adalah unta Arab, wabakhotia atau unta selain Arab. Jadi kalau di Indonesia ada unta yang memenuhi kriteria, sudah ada 1 nisab, sudah melewati 1 haul umpamanya, 1 tahun hijriah dari kepemilikan nisab tersebut, maka nanti ketahuilah bahwasanya unta tersebut baik itu adalah unta Arab ataupun unta yang selain Arab. Jadi iroban itu adalah unta Arab, wabakhotia dan unta-unta selain Arab. Kemudian wal baqaru, yang kedua dari an'am. Jadi diingat kewajiban untuk zakat amwal yang pertama pada an'am. An'am itu tertentu pada 3 hayawan. Yang pertama adalah unta. Yang kedua itu adalah sapi. Wa minha, dan termasuk dari sapi, al-jawamisu, yaitu kerbau. Al-jawamisu yaitu kerbau. Kemudian yang berikutnya adalah wal ghanamu. Wal ghanamu itu adalah domba ataupun kambing. Kalau domba itu kan yang bulunya ini dha'nan, di sini disebutkan dha'nan, domba, wa ma'zan, dan kambing. Jadi mungkin kalau kita bisa perinci bahwasanya ghanam itu kata yang umum bagi domba dan kambing. Kalau domba itu yang bulunya putih. Kalau kambing itu ada jenggotnya itu. Kalau orang-orang Jawa itu mengatakan kambing Jawa, gitu kan. Itu juga wajib. Itu termasuk kategori ghanam. Jadi hanya 3 ini. Yang lainnya enggak. Ustadz, gimana kalau kita mempunyai ayam? Ayam pelihara lebih daripada 1000. Bagaimana, itu kan bernilai sekali. Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena harta atau barang-barangnya itu sudah ditentukan. Kenapa tidak wajib zakat? Karena sudah ditentukan. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku dia itu orang yang ahli di bidang ilmu dan lain sebagainya, kalau ada seseorang tersebut itu menambah barang-barang atau sesuatu yang sudah ditentukan oleh para ulama yang wajib dizakati, maka kita nggak usah memperdulikan, gitu ya, karena mereka bukan mujtahid, meskipun mereka itu dikatakan insinyur atau profesor, begitu kan. Jadi yang bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis itu hanyalah seorang mujtahid seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, gitu. Jadi barang-barang yang wajib dizakati dari harta itu yang pertama adalah hewan. Hewan itu tertentu hanya 3. Pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi ataupun kerbau, yang ketiga itu adalah domba atau kambing. Ayam nggak masuk kalau segi barangnya atau hewannya, itu nggak masuk. Kemudian yang berikutnya, watajibu, dan wajib zakat fi thimarin nakhli, pada buah kurma atau buah kurma, wal karmati, dan anggur. Ayat tamri maksudnya kurma, wazabibi, dan anggur. Kemudian pada buah itu hanya ditentukan 2, kurma dan anggur. Selainnya apel, selainnya seperti umpamanya buah rambutan,
buah durian yang banyak di Indonesia kan, atau buah yang di situ sangat mahal, lebih mahal daripada anggur. Buah di situ lebih mahal daripada kurma. Bagaimana? Apakah secara barangnya itu boleh untuk dizakati? Enggak wajib. Hanya dua ini, kalau enggak punya dua berarti enggak wajib. Meskipun secara nilainya, nominalnya itu lebih mahal. Paham ya? Jadi jangan mentang-mentang dia itu ingin membuat inovasi, ingin membuat hal-hal yang baru. Sehingga apa? Sehingga dia mengadakan hal-hal yang belum pernah dicetuskan oleh ulama-ulama. Enggak bisa. Karena kita katakan dia mustahid atau enggak. Enggak. Kadang orang disuruh ngafal aja enggak ada hafalannya sama sekali. Al-Qur'annya itu hanya Al-Fatihah umpamanya. Padahal seorang mujtahid itu bukan hanya itu. Dia itu jenius. Mereka itu adalah orang-orang yang pintar di atas rata-rata. Kemudian, watajibu dan wajib zakat fiz zuru'i pada tanaman-tanaman al-muqtatati yang dijadikan makanan pokok. Yang dijadikan makanan pokok. Tanaman yang dijadikan makanan pokok daerah tersebut, begitu. Ay allati yattakhiduhan nasu qutan. Maksudnya tanaman-tanaman yang diambil, yang dijadikan oleh manusia sebagai makanan pokok. Hal-hal yang harus yaqumu bihil badan, yang bisa memberikan kekuatan pada badan. Orang itu kan kalau sudah menjadi makanan pokok itu kan kekuatan itu akan ada ketika dia mengkonsumsinya, kan begitu. Orang biasa makan nasi, makan roti, meskipun banyak, meskipun rotinya itu lebih daripada satu piring, dan dia makan nasi satu piring, maka meskipun dia makan roti lebih daripada satu piring, itu seperti tidak ada kekuatannya, seperti tidak makan. Begitu. Itulah namanya makanan pokok. Begitu juga sebaliknya. Orang biasa makanannya itu adalah makanan roti. Disuruh makan nasi. Ya seperti belum makan. Karena kekuatan yang ditimbulkan dari makanan yang biasa ia konsumsi, itu tidak memberi kekuatan kalau dia mengkonsumsi makanan yang bukan makanan pokoknya. Begitu. Makanya di sini yang wajib untuk dizakati itu adalah tanaman-tanaman yang menjadi makanan pokoknya. Bisyarti ayyakuna ittikhadhuhum laha halatal ikhtiyar. Dengan syarat orang-orang yang menjadikan makanan tersebut sebagai makanan pokok itu dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi terdesak. Ada sebagian makanan yang mungkin itu menjadi nutrisi, jadi mengandung nutrisi, begitu, memberikan kekuatan kepada kita. Tapi dia mengkonsumsinya itu ketika tidak menjadi rutinitas, bukan menjadi makanan pokok, sewaktu-waktu saja, ataupun ketika dalam keadaan darurat, bukan dalam kondisi normal. Orang makan makanannya itu seperti yang dikemas itu kan memberikan nutrisi kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Tapi itu bukan makanan pokok. Itu kan sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita, tapi itu bukan menjadi makanan pokok. Itu dikonsumsi ketika hanya sewaktu-waktu. Hanya dalam kondisi terdesak aja. Enggak ada makanan ini, konsumsi itu gitu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud. Ya seperti contohnya di Indonesia, kalau kita itu kan biasanya kita itu nasi. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan. Wadzalika, hal tersebut kalin toti, seperti halnya gandum. Gandum bagi daerah yang
bagi daerah yang memang makanan gandum itu menjadi makanan pokok, gitu maksudnya. Paham ya? Jadi jangan dianggap di kitab itu disebutkan gandum, kemudian di daerah tersebut itu makanan pokoknya seperti kita nasi, kemudian juga wajib bagi orang tersebut pada makanan atau tanaman itu adalah gandum. Enggak. Maksudnya contoh gandum tersebut itu adalah bagi daerah yang daerah tersebut itu makanan pokoknya adalah gandum. Kenapa? Karena di sebagian daerah ternyata memang gandum itu menjadi makanan pokok. Seperti daerah-daerah Timur Tengah kan begitu. Kemudian wasyair. Syair itu seperti halnya gandum. Kayak seperti gabah kalau di Indonesia itu. Cuma agak gemuk-gemuk gitu. Jadi kayak seperti gandum, mirip. Kalau kita lihat dalam dalam YouTube ataupun di Google itu hampir mirip gitu. Wal himmas dan himmas. Himmas juga, himmas nama makanan pokok pada suatu daerah. Karena di sini adalah orang-orang Arab, berarti ya yang dicontohkan itu adalah makanan-makanan yang terkenal di daerah Arab gitu. Jadi di situ yang menjadi makanan pokok itu seperti gandum, seperti syair, seperti himmas. Himmas itu kayak seperti jagung itu kayaknya. Nah, kalau direndam itu kayak seperti itu kayaknya. Rasanya juga hampir sama kayak seperti itu. Wal ful atau kacang-kacangan. Bi khilafi ma la yuqtatu illa halatad darurah. Kalau kita kan nggak ada sama sekali ini. Contoh-contoh yang telah disebutkan itu kan nggak ada. Seharusnya mungkin disertai atau ditambah wal arus gitu kan. Nasi atau padi itu makanan pokok kita. Tapi karena ini mencontohkan yang ada di daerah pengarang, berarti ya mengambil contoh yang ada di sana. Begitu. Kalau kita mungkin pengecualiannya ini menjadi pengecualian malah. Kalau di Indonesia gandum, kemudian himmas, kemudian kacang-kacangan itu kan menjadi pengecualian, bukan makanan pokok berarti nanti. Bi khilafi ma la yuqtatu, berbeda makanan la yuqtatu yang tidak dijadikan makanan pokok illa halatab darurah, kecuali ketika kondisi terdesak, ketika kondisi darurat. Karena nggak ada makanan, udahlah makan ini gitu. Itu kan keadaan darurat. Maka itu bukan menjadi ukuran. Artinya itu bukan makanan pokok yang wajib untuk dizakati kalau memenuhi syarat-syarat yang lain. Kal hulbati, seperti hulbah. Hulbah itu katanya nabtatun la habbun asfar. Jadi tumbuh-tumbuhan yang di situ ada biji kuning. Yuta'ala jubihi, dibuat obat katanya. Itu bukan makanan pokok. Ya, kita maklum aja karena ini adalah contoh yang mengambil dari orang Arab. Kalau kita ya pengecualiannya itu adalah umpamanya mungkin pare itu kan. Pengecualian itu bukan makanan pokok, itu bisa dibuat obat umpamanya. Mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah watajibu, dan wajib zakat fin naqdaini pada dua perkara, yaitu wahuma az-zahabu wal fiddah, yaitu perak dan emas. Lah batu yang ini bagaimana Ustaz? Batu yang nilainya itu triliunan tetap nggak masuk. Jadi yang hanya wajib itu ada kalanya perak ataupun emas. Al-madrubani, yang sudah dicetak. Di sini madrub. Ma'al khilafi, serta ada perbedaan di kalangan ulama fil huliyil mubahi, pada perhiasan yang mubah. Artinya perhiasan yang dipakai perempuan. Kalau yang tidak mubah, yang haram, seperti perhiasan yang yang dipakai oleh laki-laki.
itu kan perhiasan yang ada di laki-laki. Maka di situ wajib untuk dizakati. Tapi yang ini menjadi perbedaan, ada yang mengatakan wajib emas, ada yang mengatakan tidak ketika itu jadi perhiasan yang dipakai oleh perempuan gitu. Minhuma dari perak dan emas. Minhuma dari perak dan emas. Watajibu dan wajib zakat fil ma'dani ma'din pada harta tambang. Warrikazi dan rikaz. Minhuma dari emas dan perak. Jadi wajib juga kalau emas tersebut, emas yang ditimbun di tanah. Itu namanya ma'din dan rikaz. Fa'ammal ma'dinu, sedangkan ma'din, fahuwa makana minhuma, yaitu sesuatu dari emas dan perak mustakhrajan yang dikeluarkan minal makanil ladzi khalaqahumallahu fi, dari tempat yang Allah Ta'ala ciptakan pada tempat tersebut emas dan perak. Jadi biasanya kan ada tempat tersebut gunung umpamanya, gunung Masya Allah penuh dengan emas, ada gunung penuh dengan perak. Setelah digali, di situ ada emas, ada perak. Itu maksudnya. Itu wajib juga dizakati. Termasuk barang-barang yang wajib untuk dizakati. Fatajibu dan wajib, zakat fihima pada emas dan perak. Fatajibu maka wajib. Fihima pada emas dan perak az-zakatu zakat ba'da tangqiyati, setelah dibersihkan minat turabi dari debu. Biasanya kan kalau suatu tempat tersebut itu ada emas dan perak, gunung umpamanya, itu kan kalau hasil galian itu banyak kotoran-kotoran yang menempel. Maka kewajiban zakat itu bukan ketika masih kotor. Tapi apa? Ketika sudah dibersihkan. Ada biaya bersihnya, oh berarti harus dihitung juga biayanya nanti. Nanti ada penjelasannya masing-masing gitu. Wa ammar rikazu, sedangkan rikaz, fahuwa dafinul jahiliyah, harta pendamnya orang jahiliyah, minad dzahabi, jadi harta-harta emas-emas yang emas dahulunya itu di muka bumi menjadi milik seseorang, kemudian ditimbun, itu namanya rikaz. Ditimbun pada masa jahiliyah. Minad dzahabi awil fiddah, dari emas ataupun perak. Itu namanya rikaz. Kalau ma'din itu tadi emas dan perak yang ditemukan dari hasil galian. Dari hasil galian. Biasanya kan ada tempat-tempat tertentu itu penuh dengan emas ataupun perak begitu. Tapi kalau rikaz itu adalah emas yang pernah dimiliki oleh seseorang pada zaman jahiliyah atau sebelumnya, kemudian ditimbun. Itu namanya rikaz. Masing-masing keduanya itu ada zakatnya. Gitu. Nanti penjelasan perincian masing-masing. Watajibu dan wajib az-zakatu zakat aidon, begitu juga fi amwalit tijarati, pada harta-harta dagangan. Ai fil amwalil lati la zakata fi a'yaniha. Maksudnya pada benda-benda, harta-harta yang secara bendanya itu tidak wajib untuk dizakati. In qallabaha syakhsun, ketika seseorang tersebut itu dibuat transaksi ataupun dibuat jual beli, diperdagangkan gitu, lighoradir ribhi, karena tujuan laba, biniyati tijarati, dengan niat berdagang. Kama idza fu'ila dzalika bithiyabi, seperti halnya hal tersebut itu dilakukan pada pakaian. Pakaian secara bendanya itu kan tidak masuk dalam kategori ini. Dalam kategori hitungan-hitungan benda yang wajib untuk dizakati. Karena yang wajib dizakati itu kalau hewan itu hanya sapi, unta, dan domba atau kambing. Kalau itu adalah buah-buahan, hanya kurma dan anggur. Kalau itu adalah berikutnya adalah emas dan perak ataupun
harta emas dan perak yang digali dari tanah, ataupun itu adalah harta pendaman, harta timbunan dari orang-orang jahiliyah atau sebelumnya. Gitu. Hanya itu saja kan? Ataupun kemudian ditambah lagi apa tadi, makanan pokok, tanaman pokok. Itu saja, nggak ada namanya pakaian wajib untuk dizakati, nggak ada kan? Nggak ada di situ dijelaskan bahwasanya peci wajib untuk dizakati, nggak ada. Tapi kalau hal-hal yang secara bendanya itu tidak wajib untuk dizakati, kemudian diniatkan untuk didagangkan, yaitu memutar pakaian untuk diperjualbelikan supaya mendapatkan laba, maka itu menjadi wajib zakat atas nama tijarah, atas nama dagang. Itu bukan atas nama dari barangnya itu, bukan. Jadi apapun yang secara bendanya tersebut itu tidak wajib zakat, tapi kalau diperdagangkan tujuannya untuk mendapatkan laba, maka kalau memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain wajib zakat. Seperti pakaian contohnya tadi, awis sukar atau gula. Tidak ada di sini perkara yang wajib dizakati adalah secara bendanya adalah gula, enggak ada. Tapi kalau dia diniati untuk dagang, untuk menghasilkan laba, maka wajib untuk dizakati. Awil milah atau garam. Awil khail atau kuda. Wa nahwi dzalika dan sesamanya. Begitu. Wa amma zakatul badani, sedangkan zakat badan faya zakatul fitri, yaitu zakat fitrah. Wa ya'til kalamu 'alaiha insyaallah. Insyaallah akan datang pada waktunya pembahasan tentang masalah zakat fitrah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Semoga menjadi kefahaman kita bersama bahwasanya kita paling tidak itu harus tahu, meskipun kita tidak mempunyai harta yang wajib dizakati, kita harus tahu bahwasanya pengertian zakat itu seperti ini. Kemudian barang-barang yang wajib dizakati itu seperti ini. Kalau ada yang baru, berarti apa? Kita tolak karena kita sudah hafal barang-barang yang wajib dizakati itu hanya ditentukan gitu. Kemudian pengertian zakat menurut ulama juga kita ngerti gitu. Jadi supaya kalau ada yang baru dari orang-orang yang mengaku pembaharu umpamanya, maka kita tidak mudah untuk menerimanya gitu. Para jamaah sekalian, kami akhiri. Sebelum tahlil, sholawat dan istighfar, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Insya Allah paham semua ya. Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.